Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3063 sampai bab 3064. Saat Murongyan menuduh orang-orang itu melakukan perbuatan jahatnya, dia mengemudikan mobilnya lebih cepat tanpa menyadarinya. Sekitar 3 jam kemudian, keduanya tiba di urat batu giok Gunung Tandus di sebelah barat. Ketika Ye Chong keluar dari mobil, dia melihat bahwa ini hanyalah Gunung Tandus tanpa aura batu giok sama sekali. Bagaimana mungkin ada urat batu giok di sini? Sepertinya Murongyan benar-benar tertipu. Kemudian, Murongyan membawa Ye Chong ke lokasi penambangan batu giok. Di tengah Gunung Tandus, digali sebuah ruang datar seukuran setengah lapangan sepak bola. Ada sebuah gerbang besi besar sederhana dengan tanda las bertuliskan, Murong Group. Di ruang terbuka di dalam gerbang besi banyak terdapat perkakas, gerobak, dan lain-lain. Di dalamnya ada pintu masuk gua yang mirip dengan tambang. Karena ini adalah urat batu giok palsu, Murongyan tidak lagi mengatur siapapun untuk menambangnya. Baru beberapa hari ditinggalkan, cat pada pintu besinya belum terkelupas, perkakasnya semua masih baru dan tidak berkarat sama sekali. Terlihat investasi Murongyan sebelumnya di tempat ini cukup besar. Melihat pemandangan ini, Murongyan menghela nafas lagi. Lalu, dia membawa Ye Chong ke pintu masuk gua. Di dalam pintu masuk gua juga terdapat lampu penerangan. Di bawah cahaya redup terlihat lubang-lubang di dinding gua yang jelas merupakan bekas penggalian manual. Berjalan lebih jauh ke dalam, tempat ini belum dikembangkan, dan Anda dapat melihat lapisan hijau samar di dinding gua. Meski tak begitu jelas, warna hijau zamrud bisa terlihat dari permukaan batunya. Jika ini benar, berarti ini adalah urat batu giok, dan itu adalah urat batu giok yang bagus. Namun, Ye Chong sudah lama mendengar dari Murongyan bahwa yang ada di dalamnya bukanlah urat batu giok, melainkan pasta gigi yang disuntikkan ke dalamnya. Cara ini bukannya tidak bermoral, jika tidak, Murongyan tidak akan tertipu. Murongyan tidak tahu dia telah dibodohi sampai dia menghancurkan sepotong batu giok dan memperlihatkan pasta gigi di dalamnya. Ye Chong melihatnya sebentar dan memastikan bahwa itu hanya urat batu giok palsu dan tidak ada yang layak ditambang. Lalu, dia dan Murongyan keluar. Saat ini, tempat ini sangat sepi. Ada banyak pekerja yang bekerja beberapa hari yang lalu, tetapi setelah menemukan pasta gigi tersebut, Murongyan meminta semua orang untuk pergi. "Hei, ini semua salahku karena aku ditipu," kata Murongyan dengan getir. Ye Chong keluar, melihat situasi di luar, lalu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukan keadilan." "Benarkah, Tuan Ye? Apakah Anda benar-benar punya solusinya?" Murongyan terkejut melihat Ye Chong. Ye Chong berkata, "Tentu saja, mari kita pergi ke perusahaan multinasional itu untuk melihatnya." "Tuan Ye, Anda tidak tahu cara menggunakan kekerasan, kan?" Murongyan sedikit khawatir. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Apakah Anda pikir saya orang yang dangkal?" Murongyan menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, kedua orang itu pergi menuju perusahaan multinasional tersebut. Kali ini, Ye Chong yang mengemudikan mobil. Kemampuan reaksi Ye Chong tidak sebanding dengan orang biasa. Ia mengendarai mobil secepat mungkin, gesit seperti seekor loah di jalan yang sibuk,
berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang aneh. Murong Yan duduk di kursi kopilot dan merasakan apa artinya terbang dekat dengan tanah. Awalnya, Murong Yan sudah ahli dalam mengendarai mobil cepat. Namun saat dia duduk di mobil yang dikendarai Ye Chong, dia masih merasa ketakutan dan terlalu bersemangat. 1 jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk gedung perkantoran di zona pengembangan Mingnan. Murong Yan menghela nafas lega, dia tidak dibunuh. Itu benar-benar berkah Tuhan. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan Ye Chong mengemudi lagi. Tuan Ye, sepertinya kecepatan mobil saya terbatas, sehingga menunda lepas landas Anda, goda Murong Yan. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini semua sepele. Kemudian, mereka berdua keluar dari mobil dan sampai ke pintu gedung kantor. Ini adalah zona pengembangan yang baru dibangun di Mingnan, sangat aktif dalam menarik investasi, banyak perusahaan besar, perusahaan perdagangan internasional, bekerja di sini. Seluruh gedung perkantoran juga sangat mengesankan dan dikatakan sebagai gedung tertinggi di selatan. 3 gedung tinggi berdiri berdampingan, dan yang di tengah adalah yang paling tinggi. Konon desainer tahun itu merancang khusus gedung tersebut sesuai momentum pengumuman Samsung. Dengan ketinggian lebih dari 30 meter, 3 gedung tinggi dihubungkan oleh koridor. Setelah masuk, ada penjaga keamanan khusus di pintu. Namun, ketika mereka masuk, 2 petugas keamanan sedang duduk di bangku sambil bermain kartu dan mengabaikan mereka. Karena banyak sekali perusahaan, banyak juga orang asing yang keluar masuk ke sini setiap hari, dan mereka semua sudah terbiasa. Murong Yan dan Ye Chong masuk ke lift dan tiba di lantai 24. Saat Anda keluar dari lift, Anda bisa melihat logo perusahaan di dinding. Dindingnya ditutupi dengan subjek berwarna biru tua, dengan beberapa karakter besar ditulis dengan warna putih, Shinhe Transnational Trading Co., Ltd. Ini dia. Murong Yan menghentakkan kakinya dengan marah saat melihat nama perusahaan ini. Ye Chong dan Murong Yan lalu masuk ke pintu kaca perusahaan. Ada meja depan di depan pintu, dan di belakang meja itu duduk seorang resepsionis berseragam, seorang wanita berusia 20-an. Orang di meja depan memakai riasan tebal dan sedang duduk di sana, dengan santai bermain dengan ponselnya. Ketika dia mendengar lift berdering, dia segera meletakkan teleponnya dan berdiri. Lalu, dia melihat Murong Yan dan Ye Chong masuk. Senyuman yang telah disiapkan tiba-tiba membeku di wajah meja depan. Dia tidak mengenal Ye Chong, tapi dia terlalu akrab dengan Murong Yan. Lagi pula, setelah ditipu sejumlah besar uang, Murong Yan tentu tidak bisa menyerah. Dia datang ke sini beberapa kali untuk mencari bos perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, meja depan perusahaan menemui Murong Yan. Nona Murong, Anda di sini? Meja depan berkata dengan sedikit canggung. Tuan Chen kami tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Murong Yan mendengus dan berjalan masuk. Murong Yan sudah mengetahui trik ini. Dia tahu bahwa bos bernama Chen pasti ada di perusahaan. Meja depan tidak menghentikan Murong Yan dan Ye Chong, dan mereka langsung menuju pintu kantor CEO. Ketika wanita di meja depan berlari, Murong Yan sudah membuka pintu dengan marah. Di kantor, di belakang meja kayu mahoni, sedang duduk seorang pria berjas dan berkacamata berbingkai emas. Dia adalah Chen Jiayan, CEO perusahaan multinasional ini. Ketika meja depan melihat bahwa pintu telah dibuka, dia segera meminta maaf kepada Chen Jiayan. Tuan Chen, maaf,
saya tidak menghentikan mereka. Ketika Chen Jiayan melihat Mu Rongyan, dia terkejut, sejenak, lalu tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke meja depan dan berkata, "Tidak masalah, Nona Murong adalah pelanggan besar kami. Dia ada di sini dan saya bahkan tidak bisa menyambutnya. Mengapa saya harus menghentikannya?" Meja depan mengangguk dan dengan cepat mundur. "Silakan masuk," kata Chen Jiayan kepada Mu Rongyan dengan senyum palsu. Chen Jiayan ini berpenampilan seram dan tidak terlihat seperti orang baik. Terlebih lagi, Chen Jiayan berbohong. Dan begitu dia mendengar namanya, dia adalah pembohong. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Mu Rongyan bisa jatuh ke dalam perangkap, pikir Ye Chong. Setelah itu, Mu Rongyan dan Ye Chong duduk di sofa kulit di kantor. Chen Jiayan terlihat sangat sopan dan memerintahkan sekretarisnya untuk membawakan 2 cangkir teh. Lalu, dia duduk di hadapan Mu Rongyan dan menyilangkan kaki. "Haha, Nona Murong, kenapa kamu ada di sini lagi? Kali ini kamu membawa seseorang bersamamu, tapi menurutku orang ini tidak terlalu baik. Dia tidak memiliki pengacara yang dia bawa terakhir kali," ejek Chen Jiayan. Dia sepertinya sudah menyadari bahwa Mu Rongyan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jelas, Chen Jiayan merasa bahwa Ye Chong bahkan bukan ancaman. Melihat penampilan Chen Jiayan, Mu Rongyan sangat marah. "Chen Jiayan, kamu masih tidak tahu kenapa aku ada di sini. Kamu menggadaikanku urat giok palsu, dan masalah ini belum selesai," kata Mu Rongyan. Chen Jiayan berpura-pura tidak bersalah. "Nona Murong, Anda juga berbisnis. Bisnis semacam ini adalah ujian penglihatan. Anda membuat kesalahan kali ini, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya?" kata Chen Jiayan, sangat lambat, dengan tampilannya sangat berminyak, dan nadanya sangat mengganggu. "Kamu jelas-jelas adalah jade Fein palsu. Kamu sengaja menyuntikkan pasta gigi untuk menipu orang," kata Mu Rongyan. Chen Jiayan tersenyum dan menyesap teh di depannya. Dia melanjutkan, "Nona Murong, Anda tidak boleh mengatakan omong kosong ini. Sebenarnya, ketika saya menjualnya kepada Anda, saya tidak tahu itu palsu. Apalagi, kami pernah menambang batu giok sebelumnya. Jadi ini sama dengan milikku, tidak masalah sama sekali. Nona Murong, Anda tahu, saya adalah seorang pengusaha dengan kredibilitas dan hati nurani." Mu Rongyan tersipu marah. Anda sangat tidak tahu malu." "Haha, Nona Murong, Anda tidak bisa katakan itu keterlaluan. Anda adalah serangan pribadi dan saya dapat menuntut Anda," Chen Jiayan berkata dengan suara kecil. "Tapi, saya orang yang murah hati. Mengapa Anda tidak makan bersama Nona Murong dan aku akan memaafkanmu? Bagaimana dengan itu?" kata Ye Chong. Pria di sebelahnya mendengus dingin. Tampaknya Chen Jiayan sangat menginginkan orang dan uang. Mu Rongyan tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. "Tuan Chen, apakah menurut Anda tidak ada yang tahu apa yang telah Anda lakukan?" Ye Chong berkata, "Anda tahu apa yang telah Anda lakukan, jadi Anda tidak perlu berpura-pura bingung dengan kami." Chen Jiayan menatap Ye Chong. "Permisi, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Hari ini aku akan memberitahumu apa yang telah aku lakukan. Semua orang tahu apa yang telah aku lakukan. Tapi lalu kenapa?" Dia tersenyum dan berkata, "Hal semacam ini hanya bisa dilakukan. Saya menyalahkan Anda karena mengambil pandangan yang salah. Saya tidak membeli atau menjual dengan paksa. Karena urat giok telah diberikan kepada Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Anda tidak perlu datang kepada saya lagi di masa depan."
Karena kamu ingin datang kepadaku, kan? Aku tidak akan bertanggung jawab atas kegunaan apapun. Ini adalah sikapku. Setelah mengatakan ini, Chen Jiayan menatap Murong Yan lagi. Tentu saja, jika Nona Murong ingin makan dan ngobrol denganku, aku selalu diterima. Murong Yan baik Chen Jiayan dan Ye Chong dapat melihat bahwa Chen Jiayan sialan ini bertingkah nakal. Namun, sekarang setelah urusannya benar-benar selesai, Murong Yan tidak punya pilihan. Jika tidak, dia tidak akan bisa datang ke sini beberapa kali tanpa hasil apapun. Kamu harus tahu siapa yang kamu selingkuh sekarang. Jika kamu ingin berbisnis di Mingnan, bukanlah pilihan bijak jika kamu menyinggung keluarga Murong, lanjut Ye Chong. Chen Jiayan tidak hanya tidak takut, dia bahkan tertawa keras dan berkata, "Hahaha, Nona Murong, ini adalah penolong yang Anda temukan. Saya pikir ini agak terlalu buruk dan tidak ada yang baru." Murong Yan mengerutkan kening. Jelas karena ejekan Chen Jiayan, tidak ada cara yang baik. Chen Jiayan menoleh untuk melihat ke arah Ye Chong. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. "Nak, apakah kamu mengancamku? Tahukah kamu siapa aku? Nona Murong ada di sini hari ini. Aku akan memberikan wajahnya. Jika tidak, jika kamu berbicara denganku seperti ini, aku harus membuatmu terlihat baik." Ye Chong mengangkat bahu dan tidak berdebat dengan Chen Jiayan. "Ayo pergi," kata Ye Chong. Murong Yan mengangguk, merasa sedikit kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chong benar-benar dapat melakukan sesuatu kali ini. Alhasil, dia diejek oleh Chen Jiayan dan tidak ada yang berubah sama sekali. Setelah itu, Ye Chong pergi bersama Murong Yan. Ketika keduanya hendak keluar dari kantor, Chen Jiayan mengejek. "Haha, Nona Murong, datanglah sendiri lain kali, tapi jangan beritahu saya hal-hal ini, karena Anda tidak dapat mengubah hasilnya sama sekali, dan kamu akan dipermalukan dengan sia-sia." Murong Yan Leng mendengus dan tidak mengatakan sepatah kata pun. "Juga, Nona Murong, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan saya kapan saja. Meskipun keluarga Murong Anda tampaknya sangat berkuasa di Mingnan, keluarga Murong mungkin akan segera meminta bantuan saya," kata Chen Jiayan sambil tersenyum. Murong Yan berkata, "Mimpi." Ye Chong tidak berkata apa-apa dan pergi bersama Murong Yan. Apakah ada kekuatan di balik Chen Jiayan yang begitu merajalela ini? Mereka berdua naik lift ke bawah. Di dalam lift, Ye Chong bertanya pada Murong Yan. Murong Yan menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa perusahaan multinasional ini tiba-tiba muncul dan memiliki sumber daya keuangan yang kuat. Saya tidak tahu tujuan spesifiknya." Ye Chong mengangguk. Dia juga tidak terlalu peduli tentang hal ini. Tidak peduli kekuatan apa yang mendukung Chen Jiayan, mereka hanyalah sekelompok semut bagi Ye Chong. "Hei, tidak ada gunanya meskipun aku datang ke sini ya. Aku sangat marah. Aku sangat marah," kata Murong Yan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Siapa bilang itu tidak ada gunanya? Aku hanya datang ke sini dengan sengaja untuk membuat Chen Jiayan berpikir bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu." "Apa?" Murong Yan menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Lalu, apa itu? Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Selanjutnya, saya ingin Anda melakukan beberapa pekerjaan." "Apa yang Anda ingin saya lakukan?" tanya Murong Yan. Ye Chong berkata, "Pergi ke media besar di Mingnan dan minta mereka melaporkan Vena Giok palsu." "Laporkan Vena Giok palsu?" Murong Yan bingung. Ye Chong mengangguk, "Ya.
Anda harus mengungkapkan posisi Anda di depan media besar. Keluarga Murong tidak akan pernah membuat klaim palsu. Kali ini Anda tidak sengaja membeli urat giok palsu. Anda mengakuinya, tetapi Anda tidak akan menipu orang lain lagi. Anda berada di depan semua orang, umumkan bahwa urat giok palsu ini akan diledakkan, dan kemudian pilih hari yang baik dan menguntungkan untuk meledakkan urat giok tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, Murong Yan terdiam. Apakah ini benar-benar akan meledakkan urat batu giok? Tanya Murong Yan. Ye Chong mengangguk, tentu saja benar. Ledakan dan semuanya akan berakhir, bersambung.